warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bahasa Arab untuk teman kali ini ya. Untuk bisa dibilang untuk pemula lah ya. Mengajar bahasa Arab untuk pemula. Gak enak pakai ini. Kurang kedengeran jadinya. Suara luarnya loh. Hah? Satu aja. Nah. Jadi bahasa Arab itu saja terdiri dari tiga hal. Pertama itu ismun, kata benda. Fi'lun, kedua kata kerja. Ketiga harfun, yaitu huruf biasa. Nah, awal pelajaran bahasa Arab yaitu semua yang belajar bahasa Arab harus tahu ini dulu ya. Bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Bahasa Arab itu mempunyai tiga unsur lah bisa dibilang. Tiga unsur yang membangun bahasa Arab itu sendiri adalah ismun, fi'lun, sama harfun. Nah, sebagaimana di bahasa Indonesia kan juga ada. Bahasa Indonesia juga ada kata benda, kata kerja juga ada. Terus huruf biasa juga ada. Sekarang kita bahas ismun. Ya. Ismun dalam bahasa Arab itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia kata benda. Pengertiannya apa? Pengertiannya semua kata dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan semua kata
bahwa kata dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya tidak berkaitan dengan waktu adalah adalah kitabun. Kenapa ini bisa kita anggap sebagai ismun atau kata benda? Ya karena kata ini kitabun menunjukkan terhadap benda, menunjukkan bahwa bahwa kitabun ini adalah benda. Bedanya apa? Bedanya itu buku dan tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya apa? Misalkan kita menyebutkan ini adalah buku. Ada unsur waktunya nggak di kalimat ini? Tidak ada. Tidak ada. Berbeda dengan kita mengatakan saya sedang makan. Saya sedang makan, ada unsur waktunya nggak? Ada. Ada. Sedangnya. Karena ada kata sedangnya. Maka kita bisa simpulkan bahwa kitabun adalah ismun. Kenapa? Karena tidak ada unsur waktunya. Misalkan ini adalah buku, tidak ada unsur waktu. Itu. Paham Ustaz sih? Insya Allah paham. Terus ini udah kan? Sudah. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa kata tersebut adalah ismun atau kata benda? Selain dari kita sudah tahu artinya bahwa itu kata benda, misalkan kolamun artinya apa? Pulpen. Pulpen. Berarti itu ismun, bisa dibilang ismun tidak? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena pulpen itu benda kan. Nah, dan kolamun itu menunjukkan terhadap pulpen, yaitu kata benda. Misalkan antum ketemu satu kata di dalam bahasa Arab ini.
Apa? Terus? Misalkan antum ketemu satu kata di dalam bahasa Arab, Nah, tapi antum tidak tahu artinya apa. Bagaimana kita tahu bahwa kata itu adalah ismun, kata benda atau bukan? Cara pertamanya adalah kita lihat dulu ada tanwinnya enggak? tanwin itu yang gimana, Ustaz? Tanwin ini loh. Tanwin. Tahu ini kan? Nah, tahu. Nah, kita lihat di kata tersebut ada tanwinnya tidak. Kalau misalkan di kata tersebut ada tanwinnya, Nah, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah Isim. ism atau kata benda. Contohnya apa? Contohnya adalah Hebron. Tahu artinya Hebron nggak, Sat? lupa. Cinta. Hebron artinya adalah tinta. Hebron artinya adalah tinta. Kalau Kan antum sebelumnya nggak tahu nih artinya Hebron apa. iya. Nah, biar antum tahu ini isem kata benda atau bukan, kita lihat. Ada tanwinnya nggak di sini? Di kata ini ada tanwinnya nggak? Ada. Ada. Nah, Karena ada tanwinnya di sini, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah isem atau kata benda. Berarti ini adalah isem ya. betul. Kenapa kalau ada tanwinnya bisa kita bilang isem? Karena fiil atau kata kerja tidak bisa dimasukin tanwin. Misalkan yadribu, yajlisu dah. Yajlisu artinya apa? Duduk di Yajlisu artinya duduk. Di mana-mana dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, fiil tidak bisa dimasukin ke dalamnya tanwin. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah yajlisun. Yajlisun itu salah. Yang benar adalah yajlisu. Pasti tidak ada tanwinnya. Nah, kalau antum ketemu kalimat yang tidak ada tanwinnya, bisa kita simpulkan bahwa itu adalah fiil berarti. Bahwa itu adalah pokoknya kalimat kata itu tuh bukan isem gitu. Kan tadi isem kalau ada tanwinnya kan. Ah, Kalau ada tanwinnya baru bisa dibilang isem. oh, berarti kalau yang ada tanwinnya itu bisa dipastikan itu isim. Bisa dipastikan itu isem. Berarti kalau fi'il itu nggak bisa dimasukin tanwin. Nggak ada tanwinnya fiil tuh. Semua fiil madi, mudhari, amar, semuanya itu nggak ada tanwinnya. Pasti kalau mau domah doang, kalau enggak kasroh doang. Misalkan yajri, lam yajri. Yajri itu kasroh doang, bukan lam yajrin. Lam yajri itu kasroh doang. Contohnya kalau fathah lan yajlisa. Yajlisa tidak mungkin menjadi lan yajlisan. Itu ada pembahasannya nanti. Sampai poin satu paham ya? Paham. Pokoknya kalau ada kata dalamnya ada tanwin, berarti kita bisa pastikan itu adalah isim. Contoh lain apa? Apa ya? Kalau saatun, Saatun. Artinya apa? jam. Kenapa kita bisa bilang itu adalah isim atau kata benda? Karena ada tanwin. Karena ada tanwinnya. Karena ada tanwinnya, betul. Nah, di sini ada sedikit perhatian. Kita sudah bahas poin ke-1. Poin kedua, ada alif lam di dalamnya. Ada alif lam di dalamnya. Bisa kita artikan bahwa kalau misalkan antum nemuin satu kata di dalam bahasa Arab, nah antum ini nggak tahu artinya itu apa, tapi ada alif lamnya. Nah, kalau ada alif lamnya, kita bisa pastikan itu adalah isim. Kita pastikan itu adalah isim. Contohnya apa? Contohnya
Contohnya adalah al waraqatu. Atau tahu artinya nggak? Nah, al waraqatu itu artinya adalah kertas. Ya. Kertas bisa kita artikan juga sebagai daun. Bisa artinya kertas, bisa artinya juga daun. Nah, ini kan ada alif lamnya nih. Iya. Alif lam kan ya? Ada al waraqatu. Berarti di sini ada alif lam, ada alif lamnya. Nah, kalau ada alif lamnya bisa kita simpulkan bahwa ini adalah isim atau kata benda. Nah, terus bedanya yang ini sama yang ini apa? Jadi kata benda itu jika sudah dimasukin alif lam, tanwinnya dihapus. Paham nggak sih? Paham. Misalkan pertamanya, baik, kolamun lah. Misalkan ada isim kata benda yaitu kolamun. Awalnya kan kolamun ya. Ya. Tapi kalau kita tambahin alif lam ke kata kolamun ini berubah menjadi al-qolamu. Yang benar al-qolamu, bukan al-qolamun. Nah, al-qolamun itu salah. Yang benar al-qolamu. Kalau ditambahin tanwin itu salah. Nah, dan juga kenapa kita sebut isim itu harus bisa kita katakan isim kalau ada alif lam di dalamnya? Karena fiil kata kerja tidak bisa dimasukin alif lam juga. Karena fiil atau kata kerja juga tidak bisa dimasukin alif lam. Contohnya ya jelisu tadi ya. Nah, yajlis ini kan fiil atau kata kerja. Artinya kan sedang duduk ya, duduk kan pekerjaan. Nah, kita tidak bisa memasukkan alif lam ke dalam kata yajlisu. Kita tidak bisa memasukkan alif lam ke dalam kata yajlisu. Itu. Jadi kalau al-yajlisu nggak bisa. Al-yajlisu salah. Al-yajlisu salah. Yajlisun juga salah. Karena tidak bisa dimasuki tanwin ya kalau. Ya, nggak bisa dimasukin tanwin sama alif lam. Oh, berarti berlawanan ya kalau. Iya, berlawanan. Isim sama fiil itu berlawanan. Kalau fiil, kalau isim menerima tanwin, kalau fiil nggak menerima. Kalau isim menerima alif lam, fiil nggak menerima. Ustaz mau nanya Ustaz, tadi kan katanya fit itu bisa menerimanya cuma fathah sama kasrah. Maka kasih apa ini apa? Fiil. Ya, Berarti kalau sukun nggak bisa dong? Apa bisa? sukun bisa. Sukun bisa. Sukun bisa. Ini pembahasan ini bisa kita artikan juga ini saja. Bisa kita artikan sebagai alamat atau ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim. Nah, untuk tadi pembahasan tadi ada di ciri-ciri fiil. Sebenarnya ciri-ciri isim ada banyak, cuman yang biasanya ciri-cirinya paling banyak adalah 3 hal ini. Kita sudah bahas 2 ciri-ciri ya. 2 ciri-ciri. Misalkan ada kata apa ya? Siapapun. Tahu artinya nggak? Sebelum tahu artinya dah. Ini isim apa fiil? Itu isim. Kenapa? Karena ada tanwin di Karena ada dalamnya. tanwinnya.
Betul sekali. Terus Kata fungsi kuku. kata kedua adalah ar-rabuatu. Oh ya, tadi sakofon artinya atap ya. Atap. Ar-rabuatu. Sebelum antum tahu artinya nggak? Nggak tahu, gue denger malah. Nggak tahu kan? Oh, gue buat. Sebelum antum tahu artinya ar-rabuatu, ar-rabuatu ini apa? Isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Ya, karena ada alif lam. Karena Ada alif lam. ada alif lamnya. Jadi nggak di satu kata itu harus terkumpul semua ciri-ciri ya. Kan ini ada alif lamnya. Iya. Tapi nggak ada tanwinya kan? Iya. Nah, nggak apa-apa. Karena kalau ada salah satu dari 3 ciri-ciri ini di satu kata, bisa kita katakan isim. Terus Kamu buat kakinya Ustaz. oh ya, arabata artinya bukit. Terus baca Ustaz. Apa itu? Tas Terlalu ramah. Tas. Apa itu ya? tas talqi. Tekstil. Apa itu? Tas talqi. Belum antum tahu artinya. Ini apa? Masuknya isim apa fi'il? Itu masuknya fi'il. Kenapa? Karena tidak bisa dimasuki tanwin, tidak bisa dimasuki alif lam. Oh, ini adalah fi'il. Artinya adalah berbaring. Asal itu berbaring. Itu tadi ciri-ciri pertama dan ciri-ciri kedua. Sekarang ciri-ciri Tidak. ketiga atau alamat ketiga. Tidak bisa atau tidak bisa dimasukin sukun ya. Tidak bisa dimasukin sukun. Atau dalam bahasa lain kita bisa bilang tidak ada sukunnya. Tidak ada sukunnya. Contohnya kan yang benar tuh kitabun kan ya? Iya. Yang benar apa? Kitabun. Tanpa alif lam. Kitabun. Kitabun. Yang benar kan tanwin kan ya? Iya. Nah, kita ini yang benar. Kalau yang salahnya pakai sukun. Nah, karena kenapa? Karena isim atau kata benda tidak bisa dimasukin Sukun. sukun. Ini adalah salah ya. Kitab salah. Tapi ini salahnya dalam penulisan ya maksudnya. Jadi kalau ngomong biasa kan biasanya kita sukunin akhir-akhir. Misalkan ambilin saya buku dong. Kutlik kitab maksudnya. Kutlik kitab misalnya gitu. Ini dalam penulisan dong. Tidak bisa dimasukin sukun.
saat sekarang ada kalimat lam ajlis. Ajlis kan di sini kata ya. Nah, ada sukunnya. Bisa dibilang isim nggak? Bisa dibilang isim nggak bisa, Nggak bisa karena tidak dimasuki sukun. karena ciri-ciri isim itu adalah tidak bisa dimasukin Sukun. sukun. Sedangkan di kata ini ada apa nih? Ada sukunnya kan? Sukun. Nah, karena di kata ini ada sukunnya, berarti kata ini kita tidak bisa bilang sebagai isim. Dan ini masuknya ke fiil ya. Fiil. Karena ciri-ciri atau alamat fiil itu adalah menerima sukun. Contohnya ini, lam ajlis. Lam artinya belum ya. Lam ajlis, aku belum duduk. Lam asyrab, saya belum minum. Lam asyrab, terakhirnya tuh disukunin. Oh, berarti kalau ada alif lam, kalau ada lam, Kalau ada lam setelahnya sukun. itu fiil. Fiil. Contohnya lam asyrab. Lam asyrab, ba-nya itu disukunin karena dia fiil gitu. Paham nggak, Sat? Paham Ustaz, Masya Allah penjelasan antum ini mumtaz nih. Beneran paham? Bener kan? Anda paham, jelas-jelas. Apa ya kalau anda banyak nanya ya? Ya apa? Jika ada Nah, Ciri-ciri ini tuh nggak harus ada semuanya. salah satunya. Kalau misalkan kalau salah satunya udah ada di suatu kata, bisa dibilang itu isim. Udah mencukupi lah, mencukupi syarat untuk menjadi isim. Ada lagi nih, Sat? Keempat. Jam 9 Ustaz dibukanya Ustaz. Jam 9. Itu sebelum ala ila Ustaz. Ini, Sebelumnya. Sebelum. Iya. ini dan lain-lain. Oh. DST. Sebenarnya banyak sih, Sat, tapi ntar lah. Ya nggak apa-apa. Pokoknya atau di sini gurunya titik. Ini buat antum. Kenapa tuh gitu bunyi? Belum bandel sih belum jam 9. Oh Allah. Nih, Sat. Ciri-ciri keempat dari sebuah isim atau kata beda adalah sebelumnya maksudnya adalah sebelum kata tersebut ada huruf jar. Ada huruf jar. Huruf jar pengertiannya apa? Huruf jar adalah huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Itu satu intinya. Mengkasrahkan Huruf jar pengertiannya adalah huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Itu pengertian dari huruf jar.
mengkasrohkan kata setelahnya. Contoh huruf jar adalah, huruf jar itu sebenarnya ada banyak, Sob. Ada 28 lebih. 28. 28. Wah, tidak. Kudu dihafalkan. Gak apa-apa kalau kudu dihafalkan. Ana juga baru tahu itu dari dosen Ana. Ternyata huruf jar itu ada 28 lebih. Nah, yang baru Ana tahu pun cuma sekitar 9. Ternyata ada 28 lebih. Kita kasih contohnya 4 dulu lah ya. Nah, Kita ambil contohnya. pelan-pelan aja Ustaz. Yang penting nyantol di otak Ana. Iya. Apaan otak Ana bebel ya. Iya, iya. Nah, kita ambil contohnya 4 huruf dulu ya. Kan ciri-ciri keempat tadi apa? Sebelumnya ada huruf jar. Kita bisa artikan, jadi kalau ada kata nih, ada suatu kata. Sebelumnya ada huruf jar. Bisa kita bilang itu adalah, bisa kita simpulkan kata tersebut adalah isim. Isim. Contohnya pakai ala dulu ya. Ya. Nah, Ala contohnya ala durji. ju. Ah, Ini diritu jim. biji ya. Ala durji. Tahu artinya durjun nggak? Laci. Iya betul. Durjun artinya laci. Kenapa adurji atau kata ini bisa kita simpulkan ini isim? Kenapa saya tahu sana? Karena yang pertama ada alif lamnya. Ya, terus Yang kedua setelah huruf jar kasroh. lalu jar kasroh. Atau bisa kita bilang sebelum kata ini ada huruf jar. Setelah Kan ini sebelumnya ada apa? Adurji nih. Ada adurji. ada alanya. Ada alanya. Ala huruf jar bukan? Iya, huruf jar. Nah, ala huruf jar. Jadi bisa dibilang bahwa kita bisa bilang ini isim kenapa? Karena sebelum kata adurji ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Ala. Ustaz, Van mau nanya Ustaz. Berarti kalau misalnya sebelumnya ada huruf jar, kalau nggak pakai alif lam boleh nggak isimnya? Boleh. Boleh. Contohnya ya ini tinggal dihapus alif lam aja. Jadinya apa? Kalau dihapus alif lamnya? Ada titik dua, garis dua lagi. Ya, itu garis dua tuh apa namanya? Tanwin. Kalau misalkan kita hapus alif lamnya, berarti kita bacanya apa? Ala dur Jin. jin. Ala dur jin. Gitu. Ala di artinya di atas ya? Di atas laci. Ini disuruh masuk lebih cepat coba. Apa? Pak Mudir. Ya karena ribut. Oh itu gara-gara dibuat. Iya, karena ribut bercanda. Karena gara-gara pulang dulu kan. Ada beliau tetap ribut, nggak bisa mau kan kalau jadinya makan daging nggak mau nggak belajar. Ala tadi artinya apa? Di atas. Atas. Li artinya apa tau nggak? Kepemilikan Ya, saya. pemilikan artinya punya. Punya atau bisa punya. Kalau punya ini buat kepemilikan ya. Kedua untuk kedua artinya untuk. Li arti pertamanya punya, arti keduanya adalah untuk. Punya maksudnya untuk pemilikan ya, misalkan punya saya, punya kamu, punya sekolah, punya pondok gitu. Untuk contoh untuknya, kalau yang artinya untuk gimana ya? Aku memberikan
buku ini untuk kamu. Bahasa Arabnya? Hadal kitabu laka. Bukan lika. Bukan lika. Oh. Li ini bisa li bisa la ya jadinya. Bisa jadi li bisa jadi la. Gitu. Contohnya yang untuk tapi pakai li. Tadi kan untuk tapi pakai la kan? Kalau tadi apa bahasa Arabnya, Ustaz? Hah? Tadi hadal kitabu laka. Ada kitabu laka. Buku ini untuk kamu gitu. Buku ini untuk kamu. Tuh, contohnya ya. Contohnya di kalimat hadzal qalamu lil mudarrisi. Artinya apa? Ini kolam untuk mudaris, guru. Bisa kita artikan gitu, bisa juga kita artikan pulpen ini punya Oh, guru. kok bisa gitu? Bisa gini, bisa gitu. Bisa kita artikan hadzal qalamu lil mudarris, bisa kita artikan pulpen ini punyanya si Guru. punya guru. Itu arti pertama. Arti kedua juga bisa kita artiin gimana? Pulpen ini untuk guru. Cara membedakannya gimana? Nah itu tergantung keadaan, Zat. Tergantung keadaan. Oh, tergantung Misalkan keadaan. tuh mau ngasih guru antum pulpen lah. Iya, Kan tuh lagi bawa pulpen nih. iya. Nah, antum bilang ke teman antum, Nah, kok antum bawa pulpen buat apaan? Nah, antum bilang gini, ada kalamu lil mudarris. Pulpen ini buat guru. Kenapa antum bilang gitu? Karena antum mau ngasih guru kan. pakai ini ya, bukan pakai laka, bukan lagu mudaris. Bukan Lal lil mudarris, pakai lil mudarris. Nah, ada yang pertama, yang kedua punya ada kalamu lil mudarris. Misalkan ada yang nanya, ini pulpen punyanya siapa? Pulpen ini punya guru. Nah, antum bilangnya ada kalamu Oh. lil Berarti mudarris. tergantung konteks pertanyaannya. Tergantung konteks pertanyaannya, tergantung konteks suasananya juga. Gitu. Tergantung yang ngomong lah, dia maksudnya tuh mau ngasih apa, mau nanya ini punya siapa gitu. Tergantung. Kalau misalnya liman hadal kolam, berarti ya hadal kolam lil mudaris, berarti itu berarti kepunyaan. Kepunyaan betul. Kepunyaan. Kalau hadal, kalau kepemilikan gimana? Kalau untuk gimana coba tanyanya? Pertanyaannya, Ya, liman hadal kolam juga. oh liman hadal. Liman hadal kolam juga. Oh, Kan liman hadal kolam untuk siapa pulpen ini? Ah. Arti pertama, arti keduanya buat punya apa? Punya siapa pulpen ini? Gitu. oh, bisa begitu ya? Iya bisa. Begitu. Tapi ini kita abaikan dulu ya. Ya. Kita kan lagi bahas Isim ya. apa? Alamat keempat ya, atau Iya. ciri-ciri keempat. Sebelum kalimat tersebut ada huruf jar. Kita ini nggak usah kita lihat dulu ya. Al-Mudarris. Sebelumnya ada apa? Sebelumnya ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Lam. Lam. Huruf jarnya adalah lam. Atau li ya. Ya lam lah. Bisa kita bilang sebelum mudaris ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Huruf jarnya lam. Nah, karena kata mudarisi sebelumnya ada al-mudarisi sebelumnya, karena al-mudarisi sebelumnya ada ini, ada huruf jar yaitu lam, bisa kita simpulkan bahwa kata ini adalah Isim. isim karena ada huruf Lam sebelum. lam atau huruf jarnya. Nah, ada perhatian dikit, Sat.
HP mana kawan? Hah? Biru. Kasian kalau lagi kayak gini, samping pastinya. Nih, kalau huruf lam yang buat isim atau buat kata benda, kalimat setelah lamnya adalah kasroh. Ya, beda ya. Ya, kalau isim sebelumnya ada huruf lam, isimnya harokat terakhirnya apa? Kasroh. Kasroh. Bahasa Arab, bahasa nahwunya apa kalau kasroh? Kasroh. Mansub. Majrur. Majrur. Majrur lah ini. Majrur. Ini kalau isim ya. Isim. Ini kalimat pertama ini apa? Kata pertama ini isim. Tapi kalau ada sebuah kata dan sebelumnya ada huruf lam, tapi kok harokat terakhirnya fathah, itu adalah Fi'il. fi'il, betul. Ada dulu. Catatan nih. Itu adalah fi'il. Pokoknya lam ketemu kata sama dengan kasroh isim, lam ketemu sebuah kata sama dengan fathah fi'il. Gimana sih tadi kan? Oh yang mana? Yang tadi antum ngomong barusan. Nih. Ini loh, kan ada huruf lam nih. Lam plus kata jadinya kasroh sama dengan isim. Bisa dibilang rumus lah ya. Li asyraf untuk minum. Ini paham gak saat rumus ini? Belum. Belum paham. Kamu belum dijelasin. Pokoknya ini rumus lah, ada rumus ya. Rumusnya kalau ada huruf lam, nih, ada huruf lam nih. Plus di sini maksudnya setelahnya. Setelah huruf lam ada sebuah kata dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Ada sebuah kata di dalam bahasa Arab. Nah, terus kata tersebut harokatnya adalah Kasroh. kasroh. Ini bisa dibilang berarti masuknya Isim. isim. Contohnya tadi lil mudarris. Gampangnya gini loh. Ini dihapus aja. Ya. Gampang ini. Gimana, Ustaz? Ini dihapus aja. Dihapus aja. Ya serah mau hapus apa enggak. Enggak, maksudnya di buku antum dihapus aja. Oh. Karena catat. Teladan nih. Ya. Ini kita lupain aja nih ya. Ya. Nah, ini rumusnya lah. Rumus pertamanya gimana? Kalau ada huruf lam, Baiklah. Salah. ini lam ini kata berharokat kasroh sama dengan isim. Ini kata berharokat fathah sama dengan fi'il.
Paham nggak? Lihat gini dong. Pahaman yang ini. Iya ini rumusnya ini. Oh. Paham nggak? Pahaman yang ini anak. Ibu sering. Ah. Coba tahu. Sama aja itu. Sama aja ya. Iya sama aja. Masa biar lebih paham gitu. Ya, Ustaz. Gini dah. Kita tes dulu dah. Ya. Misalkan lisyaribi itu isim apa fi'il? Lisyaribi. Kasroh berarti isim dong. Berarti isim kan. Kalau Tapi kan itu syaraf kan fi'il, Ustaz. nah tadi pertama ya. Kedua ada lafaz gini. Litasroba. Ya. Litasroba. Oh iya. Litasroba itu isim apa fi'il? Kita suruh bakal saya rumus berarti fi'il. Berarti fi'il. Ya. Kenapa fi'il? Karena berharokannya fathah. Iya. Berarti sampai sini udah paham kan? Paham? Nah. Ya udah intinya gitu. Ah gitu gimana, Ustaz? Tadi kan lisyaribi. Nah, Kan ada itunya, ada fi'il ya kok bisa jadi isim? nah. Lisyaribi di situ ada sebelum dimasukin lamnya, sebelum ada huruf lam, aslinya adalah syaribun. Syaribun adalah orang yang meminum atau peminum. Bisa dibilang orang yang sedang meminum. Paham nggak sih? Tegas. Itu masuknya nanti di tasrif mungkin. Tasrif. Iya, masih tasrif. Tapi paham nggak tadi? Insya Allah berjalan, Ustaz, berjalan. Pokoknya ini dulu dah. Ya, Ustaz. Pokoknya kalau ada kata katanya berharokat kasroh, Ya. sebelumnya ada alam. Nah, Itu apa? berharokat kasrah semua dalam isim, Isim. Kalau harokatnya fathah, fi'il, kalau harokatnya sukun, fi'il, ya betul. Karena isim tidak menerima sukun. sukun. Insya Allah ya. Rutin 6 bulan aja, Ustaz. Masya Allah. Jadi selama Anda di sini harus ya. Apa? Selama Anda di sini, Selama Anda di sini harus intens. oh, kita di sini berapa bulan lagi ya? Aduh, pengen Anda gisan ya? Ustaz, Ya. min artinya apa? Dari. Dari Kalau man huruf jar bukan, Ustaz. zaman itu huruf apa namanya? Istifham. Kalimat apa ya? Kata untuk bertanya, man. Siapa? Kan siapa? Berarti bukan isim nih, bukan huruf Bukan huruf jar. jar ya. Bukan huruf jar. Ini min ya, bukan man. Ya. Min. Artinya apa? Dari. Dari. Contohnya apa ya? Pokoknya berarti yang setiap huruf jar ini tugas dan fungsinya itu mengkasrohkan isim. Gimana? Tugas huruf jar itu mengkasrohkan isim ya. Ya, betul sekali. Insyaallah. Malah belakang sini. Cenot. Ampun. Oh. Misalkan ada kalimat, ada lafaz gini. Asyrabu minal hammami. Artinya apa, Ustaz? Saya minum dari kamar mandi. Ya. Wah, airnya kuning. Ini rasis. Di-cut saja nanti. Oh. Ini. kuning agak abu-abu. Iya. Bau gelap. Lanjut. Nih, lanjut.
Asrabu minal hamam. Saya minum dari hamam. Kamar mandi. Iya, saya minum dari hamam mandi. Asrabu isim apa fi'il? Ashrabu tidak dimasuki fi'il dong. Kenapa? Karena pertama tidak ada alif lam. Ya, Yang kedua itu tidak dimasuki sukun. ya. Yang Iya betul. Yang terakhir tidak ada tanwin di dalamnya. Karena Tidak ada tanwin. tidak ada Tanwin. tanwin. Saya minum dari kamar mandi. Ini kita lupakan dulu. Kita fokus aja di minat hammam. Anggaplah antum nggak tahu hammam itu artinya apa ya. Misalkan antum nggak tahu nih, hammam itu artinya apa. Nah, tapi sebelumnya ada huruf Jar. jar. Bisa kita simpulkan kata ini adalah Ismun. ismun, isim, bukan fiil. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf Jar. jar yaitu Min. Nah, itu buat min ya. Berarti sampai kapanpun huruf jar itu tidak bisa memfathahkan isim. Ya, tidak bisa Sampai kapanpun. selamanya. Kecuali di satu keadaan. Kecuali di satu keadaan. Nanti start nanti Iya, jangan. yaitu itu pelajaran mamnu minas sorof namanya. Pelajaran nanti loh. Ini yang kita pelajarin tuh ini maksudnya secara hukum asal gitu loh. Ya, jadi. Hukum asalnya gini. Baik. Bisa kita apa? Gambarannya gini dah. Yang kita pelajari itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Nanti di tengah pelajaran kita bahasa Arab ini kita bisa menemukan 1 ditambah 1 sama dengan 5. 3, bisa 5 begitu. Yang lagi kita pelajari sekarang ini hukum asalnya dulu ya. Oke, siap. Maksudnya tuh aslinya tuh dua Begini gitu. gitu ya. Aslinya gini gitu. Siap. Tadi min ya, sekarang Bi. bi. Dia artinya apa? Dengan. Dia artinya dengan. Apa ya? Kalau ma'a itu huruf jar bukan? Apa? Ma'a. Tahu nih juga. Soalnya setelah ma'a itu, Bagus ketawa. Sebagai ketawa lagi. karena setelah ma'a itu kan kata setelah ma'a itu kasrah juga Sir. Misalkan adhabu ma'a siapa ya? Ma Muhammadin misalnya. Artinya apa Sir? Saya pergi bersama Muhammad. Ya, Muhammad kalimat apa kata Muhammad itu apa? Kasroh kan? Ya, Kenapa? kasrat apa sih gimana? 35-an. Muhammad kan kasroh nih. Muhammad. Muhammadin kasroh. Ya kasroh. Kenapa bisa kasroh? Karena sebelumnya ada ma'a. Ya, sedangkan ma itu huruf Jar. ya. Sekarang dengan kalau ada garis gini titik 2 saja maksudnya. Oh iya. Kan harusnya gini. Ah, Titik 2. itu udah tingkat atas ya. Ini hot set. Hotnya udah tingkat atas ya. Ini biasa. Amsi apa? Coba bacanya apa? Sat? Amsi Amsi. birojuli. Di Diri jeli. birri jeli. Kemarin saya dengan kaki. Bukan. kalau kalau kemarin itu amsi ini artinya kemarin. Kalau amsi saya berjalan dengan
rijel, Kaki. kaki kan. Nah, saya berjalan dengan rijel. Rijel itu rijlun artinya kaki ya. Nah, Rijlun artinya kaki. Nah, rijel ini isim apa fi'il? rijal itu hukum asalnya menjadi isim Kenapa? karena dimasuki huruf ba jadinya kasroh. Jadinya kasroh. Berubah ini huruf apa? Kok Huruf bisa jar. menghasilkan setelahnya? Ya. Amsi sama ya padahal hurufnya. Beda saat ini 3 huruf doang. Kalau ini Alif, mim sama sin. Ini alif, mim, shin sama Ya. ya. Amshi, shinnya panjang. kudunya enak. Salah rojulun dijelas Ini ada empat kata ya. Ini kan Ya. 4. 1, 2, 3, empat 4. Yang kalau tidak diharokatkan, orang yang belum paham bahasa Arab pasti nggak bisa bacanya. Nah, inilah kenapa harokat itu sangat penting. Wajala rajulun rijala rajulun. Artinya apa? Ustaz? kaki semua. Enggak, kalau kaki itu kalau yang artinya kaki cuman kata yang ketiga doang. Ini baru Rojulun berarti itu laki-laki dong. rajulun laki-laki. Baca. Rajulin Betul. laki-laki juga. Rojala artinya apa? Nggak tahu. Menginjak. Oh, iya. Jadi arti semuanya apa? Tahu nggak? Laki nggak tahu. Arti rojala rojulun rijala rojulun artinya apa? Seorang lelaki menginjak kaki laki-laki lain. Itu. Maksud? Nggak. Ya, udah. Ini nggak masuk pelajaran juga. Nah, ini mau ngasih tahu aja apa? Harokat tuh sangat penting ya dalam belajar bahasa Arab. Karena dulu bahasa Arab tuh kan gak berharokat, Al-Quran dulu